Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Kembali kita berjumpa dalam doa malam Selasa 17 Januari 2023. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, sebelum kami mengistirahatkan tubuh, hati dan pikiran kami, izinkan kami merenungkan sabda-Mu. Amin. Yesaya pasal 53 ayat 1 hingga 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu, sebagai orang benar, akan benarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan bagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan peroleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, dalam nubuat Yesaya, hamba Tuhan itu, yang diyakini para murid sebagai nubuat tentang Yesus orang Nazaret, sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Orang-orang malu terhadap dirinya, bahkan tidak menganggapnya. Dan memang itulah yang terjadi pada diri Yesus orang Nazaret. Hukuman salib merupakan penghinaan,
Pemerintah Roma mempraktikkan hukuman salib ini bagi budak-budak, penduduk asli setempat, dan penjahat-penjahat dari kelas rendah, dan jarang sekali, bahkan bisa dikatakan tidak pernah, menjatuhkan hukuman salib kepada warga negaranya sendiri. Bagi orang Yahudi, salib juga lambang penghinaan. Menyalibkan penjahat dalam keadaan hidup tidak dikenal dalam perjanjian lama. Hukuman mati biasanya dilaksanakan dengan lemparan batu. Namun ada kalanya mayat digantungkan sebagai pohon, di sebatang pohon sebagai peringatan. Mayat yang demikian dianggap terkutuk karena posisi tergantung dapat diartikan sebagai dibuang bumi, ditolak surga. Artinya manusia dan Allah tidak berkenan dengan orang tersebut. Dan Yesaya, Bapak Ibu sekalian, tidak berhenti sampai di situ. Dia juga menyatakan bahwa hamba Tuhan sengaja dikorbankan untuk memikul segenap kesalahan umat Israel. Dalam diri hamba Tuhan yang menderita itulah penyelamatan Allah dinyatakan. Hamba Tuhan itu taat menanggung derita agar bangsa Israel selamat. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, salib merupakan tonggak penyelamatan Allah. Pada titik ini, Yesus adalah kambing hitam. Dia menanggung kesalahan orang lain. Namun yang juga penting disimak, mengeluhkah Yesus? Jawabnya tidak. Yesaya juga mengatakan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Yesus tidak pernah melarikan diri dari penangkapan. Dia ditangkap bukan dalam kapasitas sebagai buron atau sebagai pelarian. Dia membiarkan dirinya ditangkap. Dia juga tidak merasa perlu membela dirinya. Kalaupun ada, hanya sebuah doa. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus orang Nazaret tidak disarati kebencian terhadap orang yang telah membencinya. Yesus merdeka dari kebencian. Alasannya sederhana. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan semua itu ditanggungnya karena kasih-Nya kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mensyukuri penyelamatan yang boleh kami terima dalam Yesus Kristus. Mampukan kami hidup dengan meneladannya. Sekarang ya Allah Bapa kami hendak beristirahat. Kiranya damai-Mu menyelimuti kami dalam tidur malam ini. Izinkan kami bangun pagi guna merasakan berkat-berkat-Mu yang baru di dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, bersama kita telah mendengarkan firman dan berdoa. Mari kita istirahat dalam tidur malam ini. Selamat malam.